Shalom semuanya. Shalom. Seberapa kita yang hadir di tempat ini, kita percaya Tuhan sudah menyelamatkan kita, sudah mengaruniakan kasih yang begitu besar bagi kita. Sebaiknya kita sebagai anak-anaknya untuk datang kepadanya dengan sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita, pikiran kita, karena oleh kuasa darah Yesus kita sudah diselamatkan. Hormati Tuhan, hargai Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh mengucap syukur kepadanya. Kita mau sungguh-sungguh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Partai udah bangkit berdiri. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku,
adalah Yesus. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Aku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan oleh kuasa darah-Mu ya Yesus. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu Terima kasih Kau ya telah Yesus. tebus Telah menebus dosa kami ya Tuhan. Kekudusan melingkupiku yang melingkupiku. sering berbuat dosa. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan oleh kuasa darah-Mu Yesus. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih, terima syukur. Glory haleluya. Mulialah nama-Mu. Bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mulia nama-Mu. Layak dipuji sembah. Agungkan Engkau. Sebab Kau besar. Sebab Kau mulia. Glory haleluya. Ajaib perbuatan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Mulia nama-Mu. Agung karya-Mu ajaib. Kau layak besar. Layak dipuji sembah. Tinggikan nama-Mu. Besar mulia nama-Mu. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Rabasaka dalam bataka dalam asinda kore. Rabasanda kino. Roh Kudus inilah kerinduan kami ya Tuhan.
haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya Yesus. Glory, glory, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Yesus, sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Kami mau menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, sekali lagi oleh kuasa darah Yesus. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Yesus. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan, Kau telah kumpulkan kami untuk bersekutu mempermuliakan nama-Mu Yesus. Saya percaya ini bukan karena kebetulan Bapa, tapi karena Engkau punya rencana yang indah, yang besar buat kami semua Yesus. Tuhan, kami berterima kasih, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak diagungkan Bapa. Engkau telah pimpin kami dalam 1 minggu ini Yesus, itu karena kebesaran-Mu Bapa. Di mana pada pagi hari ini Yesus memperingati hari kebangkitan-Mu Tuhan. Engkau telah korbankan, darah-Mu mengalir atas kami, sehingga menjadikan ciptaan baru buat kami semua ini Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin ibadah ini Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau pimpin para pelayan-pelayan-Mu, baik pemain musik, song leaders, Aser dan pembicara dan pelayan-pelayan yang lain. Terima kasih Tuhan, saya percaya Roh Kudus-Mu menyertai kami, Engkau tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Saya serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Sebentar masih kita bacakan ayat firman Tuhan. Dalam Yesaya 26 ayat 12. Ya Tuhan, Kau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkau lah yang melakukan bagi kami. Amin. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Berikan tos samping kanan kiri depan belakang, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia sungguh baik buat kita semua.
kasih-Nya dia Tuhan Allah Kemenanganku. Haleluya, katakan dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. So good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and Katakan me. dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Tuhan Yesus sangat baik. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan selama ini, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau memuji nama Tuhan. Masih semangat berdiri, Om? Semangat jiwa muda ya, Om. Kita pujikan, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Kita mau bersorak buat Tuhan. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah
raja. Oh jadi glory, hey glory, hey glory bagi sang raja. Janji glory, hey glory, hey glory bagi sang raja. Mari rayakan dan janji. Mari serukan, mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesus sang raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesus sang raja. Mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesus sang raja. Mari rayakan dan janji. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua jadi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh jadi glory, glory, glory bagi sang raja. Jadi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan janji. Masih kuat kita katakan. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita sama janji. Glory, glory, glory bagi sang raja. Oh jadi glory, glory, glory bagi sang raja. Janji glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan janji. Mari rayakan dan janji. Mari rayakan dan janji. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Yesus yang layak kita agungkan dan puji namanya. Saya persilakan untuk duduk. Ya, kita mau menyaksikan penampilan anak-anak youth. Saya persilakan.
membesarkanku. Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena
apa-apa anak muda, tetap semangat ya, karena latihannya mendadak. Ya, puji nama Tuhan. Saya mau sedikit menambahkan ya. Kalau kemarin teman-teman semuanya pada bingung, Mama Rahel itu bancaan apa kok nraktir bakso gitu ya. Maaf sebelumnya ya, bukan saya ingin dipuji atau apapun, enggak. Saya mau sedikit menambahkan, itu adalah ucapan syukur saya betapa baiknya Tuhan. Tuhan mempercayakan saya kemarin sebelum Lebaran, saya diberikan berkat rumah lagi di desa saya. Semua enggak ada dalam pikiran saya. Tapi itu semua karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus baik, itu saja. Kalau teman-teman kemarin bingung ulang tahun, belum ulang tahun saya masih lama. Tapi sebagai ucapan syukur saya, Tuhan Yesus sudah begitu baik dalam hidup saya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya tambahkan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau fokus datang kepada Tuhan. Karena karya Tuhanlah yang bisa menciptakan kita menjadi manusia baru untuk lebih dan lebih lagi mengenalnya. Haleluya. Karyamu sungguh indah Tuhan. Segala perbuatanmu sungguh ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan karya terbesar. Haleluya Yesus. Haleluya. Kasih yang terindah, Kasih-Mu sungguh yang terindah Tuhan. hati yang mulia, Hanya kutemukan di dalam-Mu Yesus. hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati kami Tuhan. Pujian dari hatiku, Selalu di setiap waktu kami. selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Kita pujikan dari awal dengan sungguh-sungguh. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu Tuhan. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, Pengorbananmu Tuhan. pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi kita pujikan dari awal. Haleluya Yesus. Kasih yang terindah, Haleluya mulia Tuhan. hati yang mulia, Bisa kami temukan di dalam Yesus. hanya ku temukan di
tak pernah berubah. Kasih-Mu Katakan karya terbesar. karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terdilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terdilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar. Haleluya, Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, Haleluya, Yesus. pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terdilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar. Haleluya, Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terdilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau
agung Haleluya. hormat Haleluya. akan Yesus orasi karota kasane. Haleluya. hormat Dalam nama Yesus. akan Kuasa Roh Kudus mengalir mengurapi setiap kami. Kau ya Tuhan. Allah yang layak Kami terima curahan kuasa Roh Kudus. agung Katakan ku kagum akan Engkau. Haleluya. Yesus. hormat akan Engkau Yang layak kami agungkan Tuhan. Hanya Kau yang layak hormat kami tinggikan. akan Hanya satu nama Engkau Yesus. Kau Raja di atas segala Allah raja. yang Tuhan di atas semua layak Tuhan. Allah yang dipuji Haleluya. ku agung akan Sekali lagi Engkau katakan ku kagum. ku kagum hormat Nama Yesus. akan Engkau Yang rusak adalah setek dalam apa? hormat akan Engkau Kau Allah yang layak dipuji ku agung akan Engkau ku agung akan Engkau ku agung Sekali lagi kita sembah Dia. Oh, terima kasih karena waktu karena pasaknya. Haleluya. Dalam nama Yesus kuasa Roh Kudus mengalir. Karena pantas pandang dalam pasaknya. Karena pasika. Yesus, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu sungguh besar Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Yesus berabasandaka. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar lagi kami akan menerima firman kebenaran daripada-Mu Bapa. Biarlah Engkau buka setiap mata dan hati kami Tuhan. Engkau buka pikiran kami Bapa. Sehingga kami benar-benar dapat mengerti Tuhan firman-Mu Bapa. Lebih-lebih Tuhan kami mampu melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa kami serahkan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kepada firman-Mu Bapa. Engkau pakai hamba-Mu Bapa, Engkau urapi hamba-Mu Bapa. Sehingga firman yang keluar adalah firman yang benar-benar dari hati-Mu Tuhan. Otoritas-Mu penuh atas hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Bapa penyampaian firman Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala Saudara yang adalah sahabat karib saya. Luar biasa ya. Pagi ini saya atas nama jemaat juga dari jemaat kami mengucapkan selamat Paskah ya kepada saudara-saudara. Pagi ini saya bawa dua jemaat yang Bu Hanti ya, ini jemaat awal kita ini ya, mereka sudah sepuh ya. Yang sebelah kanan itu Bu Sani namanya ya. Jadi mereka berdua kami bawa ya, supaya mereka tidak, karena sebenarnya hari ini adalah ibadah kami ya sebetulnya. Tapi kami bawa supaya sama-sama ibadah di tempat ini. Saudara-saudara saya bersyukur, ini sebetulnya minggu kemarin sebetulnya ya saya di sini ya. Tapi pada pagi hari ini saya diberi kesempatan kepada Bapak Gembala dan saya bersyukur karena Bapak begitu baik
Dan hari ini saya sebenarnya kemarin itu agak gimana ya, bingung juga ya. Temanya apa gitu ya. Tapi saya berdoa Tuhan kasih tema ini ya. Tema ini adalah sebuah tema yang sebenarnya tidak terkait, bukan tidak terkait. Dia tidak secara langsung terkait dengan sejarah, salib sejarah ya. Tetapi ini saya akan bicara mengenai salib kita ya. Banyak gereja yang hanya menceritakan Yesus baik, Yesus berkorban buat kita, Yesus sudah mati buat kita, Yesus sudah menebus kita. Oke, benar. Tetapi saya merasa gereja hari-hari ini dia lupa. Ya, ada perkataan Yesus yang mengatakan bahwa kita harus pikul salib. Itu salib kita, saudara-saudara. Dan itu adalah salib yang sebenarnya menentukan kita berubah atau tidak. Kalau saudara lihat di dalam sejarah gereja itu banyak gereja-gereja pecah ya di abad-abad awal ya, abad-abad pertengahan dan sebagainya. Karena apa? Karena pertentangan doktrin, saudara ya. Jadi saya melihat justru kehidupan Yesus itu tidak nampak dalam gereja-gereja ini. Nah, oleh karena itu saya mengatakan pada hari ini adalah kita harus belajar untuk mati setiap hari. Ya. Kalau kita nggak mati setiap hari, kita nggak bisa bangkit setiap hari. Ya. Kalau saudara tidak mati dalam ini saya kasih tanda kutip ya, karena matinya bukan mati beneran ya. Artinya bukan mati secara klinis, tetapi mati dalam pengertian adalah saudara mengalami kematian di dalam saudara yang ada sesuatu yang ganjel dalam diri. Ada yang namanya hakikat, sifat-sifat dasar dosa, sifat-sifat dasar kedagingan yang ada dalam diri harus mati. Ini kenapa saya kasih judul ini? Karena ini tujuan saya adalah mengubah pola kehidupan saudara. Supaya saudara tidak lagi egosentris, tidak berpusat kepada diri, tapi berpusat kepada Kristus. Nah, itu hanya bisa dilakukan bukan oleh manusia. Ya. Nah, kalau saudara nanti lihat bahwa hari ini kita akan merayakan Paskah ya. Paskah itu buat saudara apa? Kematian Yesus buat saudara artinya apa? Atau hanya peringatan saja saudara-saudara? Enggak, saudara ya. Ini kita akan lihat next ya. Saya kemarin melihat ada satu pernyataan dari seorang hamba Allah yang besar ya, yang bernama Kathryn Kuhlman ya. Kathryn Kuhlman itu berkata begini, aku mengalami 1000 kematian setiap hari. Ya, aku mengalami 1000 kematian setiap hari. Aku bukanlah seorang wanita yang punya iman yang besar, namun aku adalah wanita yang punya iman yang kecil dalam Tuhan yang besar. Iya, ya. Kathryn Kuhlman ini dia seorang yang diurapi Tuhan luar biasa. Ya, orang lewat aja dia lewat orang bisa bergelimangan. Ya. Ini Kathryn Kuhlman ini ya. Kenapa dia begitu dahsyat pelayanannya? Karena dia udah mati ribuan kali setiap hari ribuan kali. Ya, mulai dari awal dia bangun pagi udah mati hidupnya. Ya, egonya udah mati. Ya, udah nggak ada itu. Kepentingan itu nggak ada, nol. Ya. Makanya dia berani melayani dengan kuasa yang dahsyat. Dia berani ngomong begini karena dia udah alami saudara-saudara. Dan ini sangat dahsyat. Nah, pada hari ini, ya next ya, kita akan merayakan Kristus bangkit ya. Tetapi lebih dari itu, saya ingin kita hari ini bukan hanya mengalami merayakan Kristus, salib Kristus, tapi kita juga mengalami yang namanya salib kita ini, ya. Jadi dalam Matius 16, nanti kita akan baca selanjutnya ya. Itu ayat 21 sampai 27, tapi kita nggak usah baca ya. Ini ayatnya mengenai pikula salib, coba kita cek ya. Sebuah pengalaman yang nyata, saudara-saudara. Jadi kita tidak bisa hanya merayakan, tapi kita juga harus mengalami. Terutama di dalam ayat yang ke berapa ini? Ayat 24 ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Nah saudara-saudara, ini adalah satu yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Jadi kita tidak hanya merayakan Paskah, tidak hanya merayakan Jumat Agung. Kita tidak hanya membuat sebuah monumen peringatan.
tapi kita akan mengalami salib Yesus di dalam kita, yaitu salib kita. Ya. Ini salib kita, saudara, ya. Bukan salibnya Yesus. Yang mikul salib siapa? Saudara, saudara. Ya. Oke, next kita akan lihat. Sekarang kita baca ayat pokok kita sebelumnya itu. Kita akan baca ya ayat pokok kita. Ini sebetulnya pada siang hari ini, pada pagi hari ini kita akan bicara tentang kehidupan Paulus, salib dalam kehidupan Paulus. Ya. Jadi kita akan bicara mengenai sesuatu yang lain daripada yang lain. Ya. Saya tidak akan bicara tentang penebusan Yesus, tidak. Kita akan baca di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Ya. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, ayat ini sebenarnya adalah ayat yang berbicara tentang riwayat hidup Paulus setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kalau saya ini sebetulnya pembahasan ini yang saya pakai ini adalah pelajaran tentang riwayat Paulus sebenarnya. Ya. Jadi satu yang luar biasa. Kalau saudara melihat ketika dia berjumpa dengan Yesus ya, kata mengenal Dia itu perjumpaan ya. Kemudian kata persekutuan dalam penderitaannya itu adalah pengalaman Paulus. Itu serupa dia dalam kematiannya itu pengalaman Paulus. Ya. Kemudian akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Itu juga itu adalah pengalaman Paulus semuanya. Kalau dari awal ketika dia berjumpa dengan Yesus sampai kepada dia dipenggal kepalanya. Ya, sampai dia mengalami sesuatu yang dahsyat dalam kehidupannya. Saudara, itu adalah pengalaman Paulus. Nah, pengalaman ini akan saudara alami. Saudara dan saya alami. Ya. Jadi pada pagi ini saya hanya memfokuskan kepada satu pokok, yaitu serupa dengan Dia dalam kematiannya. Next ya. Jadi kita akan memfokuskan diri pada satu topik, yaitu keserupaan dalam kematian. Ya, karena pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang salib yang ada di dalam kita. Ya, salib kita, bukan salib Kristus ya. Salib kita juga berasal dari salib Kristus, tetapi salib kita ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Saudara-saudara, ini adalah satu kehidupan yang dialami Paulus ya. Kalau saudara melihat kata keserupaan di situ ya, itu adalah kata kerja pasif. Kata serupa itu artinya kata kerja pasif. Artinya apa? Saudara serupa dengan Yesus, itu bukan saudara yang buat. Tetapi ada pribadi lain yang akan buat saudara serupa. Saudara tidak mungkin menjadi serupa dengan Yesus dalam kematian. Bahkan dalam kebangkitan tidak mungkin. Yang bisa membuat saudara serupa dengan Yesus adalah siapa? Roh Kudus, saudara-saudara. Jadi saudara, kita jangan berpikir kalau kita disalib ya, sopo sing mau bantu kita. Saudara, pengalaman salib itu sangat kejam. Pengalaman salib itu sangat menyakitkan. Siapa yang akan tanggung? Siapa yang kuat? Ya, tidak ada yang kuat, saudara-saudara. Di sini kenapa dipakai kata kerja pasif? Karena kematian kita itu, keserupaan kita dengan Yesus itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Salib kita itu bukan salib kayu yang pada saat dipikul Yesus, tidak. Salib kita itu adalah salib yang lain. Ya, itu adalah pekerjaan dan karya Roh Kudus di dalam kita. Banyak orang nggak ngerti. Dikira karya Roh Kudus ya karya Roh Kudus. Tetapi saya pada pagi ini saya ngomong pada saudara, karya Roh Kudus di dalam saudara yang mengubahkan, yang membuat saudara hidup dalam kemenangan, yang membuat daging saudara mati. Itu sebetulnya adalah salib yang di dalam saudara. Itu sebenarnya salib yang kita pikul setiap hari. Makanya saudara-saudara, ini penting, nanti kita akan lihat ya, bahwa Roh Allah itu ternyata Dia bawa kita, mimpin kita bukan kepada kebahagiaan, bukan kepada kelimpahan, tidak. Tapi Roh Allah mimpin kita sehari-hari itu di dalam penggemblengan, di dalam pembentukan, ya, di dalam pengalaman salib yang Yesus punya. Ya, Yesus punya pengalaman salib menyakitkan. Itu dibawa Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Supaya apa? Yang ganjel di dalam diri kita itu, hakikat dosa itu, hakikat kedagingan, daging itu sebetulnya adalah sesuatu yang ganjel dalam kita. Itu dipatahkan, dihancurkan. Ya, nanti kita akan melihat itu, ya, pembahasan kita pada siang hari. Nah, next kita akan lihat.
Ini lanjutan dari tadi ya. Sebenarnya salib di dalam kita itu adalah karya dan pekerjaan roh ya, saudara. Dia menghancurkan dosa. Kalau di zaman pada saat Yesus mati, pada zaman ketika dia disalib, itu menghancurkan pekerjaan setan dan membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Tetapi saudara-saudara, dikatakan serupa, Paulus ngomong serupa dalam kematian Yesus. Artinya apa? Pengalaman salib yang di dalam saudara itu harus serupa dengan pengalaman Yesus pada waktu itu. Yesus dia mengalami kesakitan luar biasa. Dan saudara tahu, itu adalah sesuatu yang menghancurkan setan. Nah sekarang yang saudara alami, ya salib saudara, itu adalah salib yang menghancurkan yang ada di dalam diri kita ini. Pekerjaan roh yang ada di dalam diri kita ini. Ya, saudara lihat di dalam, coba kita baca Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14, saudara-saudara. Jadi salib kita itu adalah sebenarnya karya Roh Kudus sebenarnya. Pekerjaan Roh Kudus yang menghancurkan dosa. Coba saudara kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma 8 ayat yang ke-14. Dikatakan demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kata dipimpin di situ adalah berarti apa? Kita dibawa ke dalam intens konflik. Kita dibawa ke dalam pergumulan hidup, saudara-saudara. Kita dibawa ke dalam satu pembentukan. Kita dibawa ke dalam kehidupan salib. Kita dibawa di dalam kehidupan kematian, justru. Ya. Kata dipimpin ini dalam bahasa Yunani itu berarti sesuatu yang digumulkan. Ya. Nah saudara-saudara, itu adalah kita mengalami salib yang ada di dalam kita itu. Jadi pekerjaan salib itu adalah pekerjaan yang di dalam kita itu adalah pekerjaan yang membawa kita kepada pelatihan-pelatihan roh. Yang membawa kita kepada penghancuran hakikat pikiran di dalam kita ini. Pikiran-pikiran yang berdosa. Ya, kecenderungan-kecenderungan yang berdosa. Nah saudara saya bertanya, apakah saudara pernah ketika melihat ada orang yang sukses ya, saudara, aduh iri hati tiba-tiba. Pernah nggak? Itu kecenderungan dosa. Itulah yang dinamakan afon sebenarnya. Afon itu adalah kecenderungan berdosa. Belum berdosa, tapi dia punya pikiran berdosa. Itulah yang akan dihancurkan oleh salib Yesus. Motif-motif yang salah, hati-hati yang tidak benar. Saudara-saudara, yang bikin kita kacau, yang bikin kita tuh enggak beres itu adalah pikiran itu tadi. Kedagingan itu. Flesh, daging, sark. Itu yang dihancurkan oleh salib yang di dalam kita. Nah kita kan enggak ngerti, salib itu berupa apa? Apa berupa kayu? Enggak. Salib kita itu berupa apa? Pergumulan hidup. Salib kita itu berupa apa? Penggemblengan ilahi. Siapa yang bikin itu? Roh Kudus, saudara-saudara. Yang buat saudara itu mengalami salib kita, salib yang di dalam kita itu Roh Kudus, diunceki kita ini. Ya. Kita dibereskan, dikalibrasi, saudara. Ya, pada saat saudara mengalami kalibrasi itulah saudara sakitnya luar biasa. Ini, saudara. Makanya dikatakan bahwa salib yang dialami Paulus itu dia adalah salib yang serupa dengan yang dialami Yesus. Hanya Yesus dia alaminya di alam bebas. Tapi Paulus dia mengalaminya di dalam batin. Di dalam rohnya dia. Di dalam alam jiwanya dia. Diunceki. Saudara, Paulus itu orangnya jahat. Makanya Tuhan itu memproses dengan dahsyat. Makanya dia itu orang yang paling banyak wahyunya. Karena Paulus itu adalah orang yang paling punya rasa sakit yang sangat hebat. Melebihi rasul-rasul yang lain. Saudara. Jadi dia pembentukannya sangat dahsyat. Sehingga apa yang terjadi? Dia punya pewahyuan itu banyak sekali. Ya, buku yang ditulis banyak sekali. Dan dia mempunyai pengaruh. Kemarin saya catat ada 50 pengaruh di daerah mana. Saudara. Itu dahsyat sekali. Dan itu karena apa? Dia udah dibersihkan, dikalibrasi. Ya, dagingnya udah dikalibrasi. Pikiran-pikiran, kecenderungan berdosa udah dikalibrasi sama Tuhan. Dibersihkan semua. Ini dahsyat. Kita akan lihat nanti. Next ya kita lihat. Nah ini ya kita tadi udah bicara tentang Paulus. Saudaraku,
ini adalah pengalaman Paulus ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Setelah itu, apa yang terjadi? Saudara lihat ya, Paulus mengalami yang namanya perubahan total. Dia mengalami yang namanya apa? Pemutarbalikan hidupnya. Dari kehidupan lama. Dia bilang kehidupan lamaku itu sampah, dia bilang ya. Suku balon itu bukan sampah, kotoran itu ya. Itu dikatakan. Dia orang Farisi, hebat saudara. Dia apal Taurat ya. Ya, dia orangnya kejam. Dia merasa bahwa orang Kristen itu salah. Ya, orang yang penuh dengan kebencian dia itu. Orang yang benar-benar punya kebenaran diri sendiri. Dia merasa dirinya benar, saudaraku ya. Dan dia ngomong apa di situ? Apa yang kuanggap dulu itu sepertinya itu luar biasa. Sekarang kuanggap sampah, saudara. Ini ya. Jadi Paulus itu dia udah ngalami mati tersalib. Bukan salibnya Yesus, tapi salibnya dia sendiri. Nah saudara, hari ini kita peringati Paskah. Apa yang saudara dapat? Tiap tahun itu kita memperingati Paskah. Tapi apa yang saudara dapat? Apa yang saudara dapat? Saudara, ketika saudara tidak berubah, berarti saudara tidak mengalami Paskah sebenarnya. Ya, kalau saudara tidak mengalami perubahan, saudara tidak hidup dalam Yesus. Kalau saudara tidak mengalami perubahan, berarti saudara tidak hidup dalam salibnya Tuhan. Salibnya Tuhan itu dikatakan jadi serupa. Jadi Paulus berdoa supaya salibku itu serupa dengan salibnya Yesus. Karena ketika Yesus sudah mati, dia itu mati beneran. Dan setan-setan pada takut itu. Nah sekarang ketika Paulus supaya aku serupa dengan salib Yesus, dengan kematiannya. Itu artinya apa? Supaya hidup saudara serupa dengan Yesus. Supaya kuasanya saudara, kuasa gereja sama dengan kuasanya Yesus. Ya. Kasihnya gereja juga sama dengan kasihnya Yesus. Pemikirannya gereja, apalagi buah-buahnya gereja juga sama dengan buahnya Yesus. Buah roh, saudara. Ini penting saya. Kita ada sesuatu yang dahsyat. Sekarang pertanyaannya, apakah saudara benar-benar berjumpa dengan Yesus? Orang yang benar-benar mengalami perjumpaan dengan Yesus itu ujungnya salib, saudara. Pasti. Kalau saudara berkata, saya orang Kristen, saya bahagia. Pengen saya tuh bahagia, pengen saya enak-enak saja. Saudara, saya katakan kepada saudara, saudara belum Kristen. Kita belum hidup di dalam Kristus. Kenapa? Kita maunya enak, saudaraku ya. Lah enak gak apa-apa, gak salah itu. Nanti kita akan lihat itu. Yang jadi masalah adalah ego ini, saudaraku. Itulah sebabnya Tuhan berkepentingan dengan jiwa-jiwa. Tuhan berkepentingan dengan gereja. Ya, Tuhan berkepentingan dengan murid-murid. Saudara, ini Paulus ini adalah murid paling dahsyat. Luar biasa. Dia berjumpa dengan Yesus itu, Yesus bukan Yesus dalam kemanusiaannya, saudara. Paulus itu berjumpa dengan Yesus dalam keilahiannya. Ketika ada cahaya keluar, sampai apa yang terjadi? Matanya buta. Tapi ketika dia bertemu dengan Ananias, itu rontok gitu matanya, kayak rontok semua. Ada apa? Ada sesuatu yang ilahi terjadi, saudara. Sesuatu yang supranatural terjadi. Dan saudara, itu harus saudara alami dalam hidup saudara. Kita enggak akan bisa berubah total. Hanya dengan motivasi psikologi, enggak bisa. Saudara enggak bisa berubah hanya dinasihati, ojo ngono, enggak bisa. Saya nasihati berapa anak-anak di sini. Enggak bisa berubah, saudaraku ya. Sulit. Makanya saya cenderung apa? Tuhan, saya serahkan kepada Engkau. Saya mendidik anak itu bukan dengan cara saya. Tapi saya mendidik anak dengan cara Tuhan. Ya, bukan berarti kita membiarkan tidak, ya. Tapi kita tetap juga harus mendisiplin anak. Artinya apa? Pengharapan kita jangan berlebihan. Serahkan pada Tuhan. Karena perubahan itu hanya milik Yesus. Perubahan hanya milik Roh Kudus ini, saudara. Next kita lihat. Nah, kita lihat sekarang selanjutnya. Paulus sampai ketika dia ngalami perubahan itu, saudara. Apa yang terjadi? Di dalam Roma 8 ayat 36 dikatakan, seperti ada tertulis. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, saudara-saudara. Ya. Saudara tahu kata salib itu estauros. Stauros itu artinya apa? At risk, dalam bahasa Inggrisnya at risk. Artinya apa? Taruhan nyawa. Ya, taruhan nyawa. Jadi salib itu sendiri itu artinya apa? Kematian, bahaya. Artinya apa? Sesuatu yang kita
kita pertaruhkan dan itu ujungnya nyawa, kematian. Itu salib, saudara. Makanya kalau kita ingin ada satu perubahan yang luar biasa, saudara. Hiduplah dalam salib Yesus. Salib yang ada di dalam diri saudara. Ya, luar biasa. Saudara mau mengalami salib Yesus? Kalau saudara mau, berarti saudara akan mengalami salib saudara sendiri. Pikul itu. Ya. Yaitu apa? Roh Kudus datang. Dia juga bawa salib. Saudara. Salibnya siapa? Salib saudara. Roh Kudus datang itu buat supaya saudara mengalami salib. Tapi salibnya saudara, bukan salibnya Kristus. Ya, karena Roh Kudus pun juga sebenarnya dia Kristus. Kristus yang tanpa batas. Karena apa dikatakan? Dia alon parakleton. Dia adalah penolong yang lain. Artinya serupa, sama, persis satu hakikat dengan Yesus. Ya, kalau Yesus pada waktu Yesus dalam kemanusiaannya dia disalib secara manusia, dengan secara fisik. Tapi kita gerejanya juga harus disalib. Tapi secara roh, di dalam batin. Lewat siapa? Yang nyalipin siapa? Yang nyalipkan ya Roh Kudus. Lewat apa? Pergumulan hidup. Ya, salib yang gak kelihatan. Ini, Paulus tuh pikul salibnya sendiri. Next ya kita lihat. Nah, selanjutnya Paulus ngomong gini. Dalam 2 Korintus 4 ayat 10 sampai 12. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam kami dan hidup giat di dalam kamu. Saudara, ini apa artinya? Saudara-saudara, saya yakinkan saudara, kalau saudara tidak mengalami salib yang di dalam saudara, saudara tidak akan bisa jadi berkat buat orang lain. Ya, jadi tidak ada kehidupan. Kalau saudara tidak bisa melayani Tuhan, berarti saudara tidak punya salib dalam diri saudara. Tidak ada kemampuan. Nah, saya ngomong sama saudara, saudara buat apa? Saudara ada berdiri di tempat ini, saya berkhotbah di tempat ini. Saya berkhotbah ini saya tidak bisa menjangkau roh saudara, tidak bisa. Saya harus berubah dulu. Om Jerry harus berubah dulu. Ya, kita harus berubah lebih dulu. Ya, dikatakan maut giat di dalam diri kami. Artinya apa? Paulus itu egonya udah mati. Ketika dia mulai melayani saudara-saudara, dia melayani dengan urapan dan kuasa. Dan hidup dia giat di dalam kamu. Artinya apa? Yang dilayani itu hidup. Ya. Kita pelayanan harus mati egonya. Supaya apa? Yang kita layani saudara itu hidup. Makanya perlu ada kematian. Ya. Makanya perlu ada salib yang di dalam saudara. Ada satu pekerjaan roh yang akan mematikan semua perbuatan-perbuatan tubuhmu. Next ya kita lihat ya. Nah sekarang kita lebih lanjut lagi. Sampai Paulus ngomong gini. Selanjutnya janganlah dalam Galatia 6 ayat 17. Janganlah ada orang yang menyusahkan aku. Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Ini sesuatu yang menurut saya puncak dari kehidupan Paulus. Sampai Paulus ngomong ada tanda-tanda milik Yesus. Apa itu? Ya saya bilang tanda kematian. Tanda bilur-bilur. Dia dicambuk berapa kali? 39. 40 kali kurang 1 bulan. Ya. Jadi kalau saudara lihat galer-galer di sini nih. Itu tanda milik Yesus. Dahsyat. Sekarang apakah saudara punya tanda-tanda milik Yesus? Tanda milik Yesus saudara bukan galer-galer di sini enggak. Tetapi ketika saudara mengalami pergumulan yang dahsyat. Saudara mungkin difitnah orang. Mengalami pergumulan dalam keuangan. Saudara mungkin mengalami penyakit yang luar biasa. Saudara mungkin mengalami kehidupan yang sukar. Saudara. Pergumulan yang sukar. Itu bilur-bilur saudara. Ya, itu salib yang ada di dalam saudara. Dan itu pekerjaan roh sebenarnya. Makanya banyak orang Kristen ngomong sama saya gini. Om Steve, saya kalau waktu jadi dulu belum sungguh-sungguh waktu percaya bertobat. Saya kok rasanya masih aman-aman ya. Berkat Tuhan mengalir terus ya. Saya betul-betul dinindak bobokkan sama Tuhan. Tapi ketika saya mulai sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kok Om Steve kok saya ngalami berat ya. Beban saya berat ya. Itu sebetulnya pekerjaan roh. Di dalam membuat saudara disalibkan. Ya. Saudara ngalami salib di dalam saudara. Itu salibnya saudara. Ya, Roh Kudus yang buat itu memang.
Kali di dalam tadi kita lihat di dalam ayat Roma 8 ayat 14 itu, kita tidak dipimpin Roh Kudus kepada kebahagiaan, tidak. Tapi Roh Kudus memimpin kita kepada yang namanya penggemblengan, pembentukan. Ya, ini dahsyat. Ya, jadi saudara-saudara, rupa dan sifat-sifat Yesus itu ada dalam hidup Paulus. Saudara, kalau saya memberitakan ini, jujur aja banyak orang yang tidak sebahagia yang kita harapkan ya. Semuanya pada tertunduk. Oh iya ya, jadi Kristen itu begitu ya, kok sulit ya. Betul enggak? Saya kalau memberitakan ini sebetulnya pengajaran ini pengajaran enggak baru ini ya, Om Jerry ya. Ini udah lama. Jadi saya kan orangnya gaptek saya belajar dari Om Jerry. Jadi ini semua ini ya, sebetulnya ini pelajaran udah lama ya. Saya ambil. Saudara-saudara, banyak orang Kristen yang ketika saya beritakan ini tentang salib ini, semuanya pada tertunduk. Ya, kenapa? Karena ada hal yang sangat sukar, menyakitkan juga. Kok harus sedih-sedih ya? Kok menderita ya? Karena apa? Ujung-ujungnya kita akan lihat nanti. Ya, ada sesuatu yang dahsyat. Next kita lihat. Nah, sekarang kita mulai rupa tanda-tanda orang yang udah disalib. Yang mengalami salib di dalam saudara. Ada 5 hal, nanti kita lihat. Yang pertama itu adalah saudara kematian terhadap keakuan. Ya. Kematian terhadap ego. Saudara lihat di situ ya. Namun aku hidup, kata Paulus. Nah, tapi bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saya tanya saudara sekarang, hidupmu yang merintah siapa? Yang merintah hidupmu siapa sekarang? Ya saya tanyain jujur. Kalau saya jujur ya, saya dulu pernah hidup saya diperintah oleh diri saya sendiri. Bukan Kristus. Sampai istri saya marah-marah sama saya. Pi, ayo bangun. Ya, karena tidur, bangkong sampai siang ya. Jadi males-malesan. Tapi untung sekarang Tuhan sadarkan itu ya. Nah saudara-saudara, hal yang pertama kali yang saya katakan kepada saudara, kematian yang ketika Roh Kudus memimpin saudara adalah kematian terhadap keakuan. Jadi pusat hidup saudara, ya ketika saudara belum bertobat, itu aku. Tapi ketika saudara sudah bertobat, pusatnya bukan lagi aku, tapi siapa? Kristus. Kalau saudara pusatnya aku, saudara harus jadi nomor 1. Betul? Kalau pusatnya ego, saudara harus apa? Aku yang paling baik, narsis saudara. Orang lain jelek, aku yang paling bagus. Aku yang paling cantik, aku yang paling ganteng. Aku yang paling hebat, narsis. Dan perfeksionis. Perfeksionis itu gak bisa maafin diri sendiri kalau gagal. Saya harus sempurna, saya harus benar-benar sempurna. Orang lain T+. Ya. Saudara-saudara, ini adalah ego yang memimpin kehidupan kita. Yaitu dalam kehidupan Paulus sudah tidak ada. Dia bilang, hidupku bukan aku lagi. Ya, tapi Kristus. Itu ada kerendahan hati. Jadi Paulus tuh gak ada kepentingan dia. Dia mbok digosipkan ya. Dia mbok dipaido ya. Tahu ya paido ya. Dipaido itu artinya dihina, diolok-olok. Ya, direndahkan. Oh Paulus menter aja, oh puji Tuhan. Kalau kita usah dibilang Om Sif jelek, puji Tuhan, enggak apa-apa ya. Om Sif gini-gini enggak apa-apa ya, puji Tuhan. Saudara dibilang jelek gitu. Wow, tantang ya. Jadi egonya masih ada di situ. Jadi yang pertama kali ketika saudara alami salib yang di dalam saudara, pekerjaan roh yang di dalam saudara, itu adalah kematian ego. Ya. Saya sebenarnya ada banyak, tapi ada 5 saja. Next kita lihat. Nah, saudara, saya tanya saudara. Jadi kadang-kadang kita bertanya, kalau kita nggak boleh ini, nggak boleh itu, apa benar kita boleh kaya nggak? Boleh pinter nggak? Boleh. Boleh kuat nggak? Boleh. Kita boleh bisnis, boleh berprestasi? Boleh saudara-saudara. Kita jadi pengajar yang baik, jadi guru yang baik, jadi manajer yang baik, jadi bos yang baik, boleh enggak? Kita boleh enggak sukses? Boleh. Yang dimusnahkan salib itu bukan jadi kayanya tuh. Oh berarti saya enggak boleh kaya, banyak orang Kristen tanya sama saya, ya mungkin juga tanya sama Om Jerry. Boleh enggak kaya ya? Kok
Kekristenan itu kok selalu bicara kedagingan. Tidak boleh, kalau tidak boleh kaya, orang kaya, tidak bisa masuk surga, sulit masuk surga, berarti kita tidak boleh kaya. Oh tidak, yang dimusnahkan oleh salib itu apa? Tadi itu, ego ini ya. Orang kaya ya kalau egoistik ya salah. Kalau orang pinter, egois, sombong ya itu yang salah. Yang dimusnahkan salib itu bukan kepinterannya, bukan kekayaannya. Itu yang sombong-sombong, ya, yang ego-ego itu yang dimusnahkan. Makanya ini kita harus benar-benar dalam pengertian ini kita harus punya pemahaman. Ya. Jadi ego itu akar segala masalah. Ya. Oke, jadi itu yang akan dimusnahkan oleh salib. Ya, puji Tuhan. Next. Nah, kalau saudara ego ini udah nggak ada, saudara baru bisa ngomong kayak Yohanes ini. Ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Saudara, pengakuan kita, aku nggak ada apa-apanya, itu hanya bisa dialami oleh orang yang salibnya kuat di dalam diri kita. Ya, yang pengalaman salibnya begitu dalam dan kuat. Dan kita udah disalib dan hilang semua ego-ego kita. Itu hanya bisa ngomong gini. Ya. Luar biasa, next ya. Nah, saudara-saudara, tentang ego ini saudaraku ya. Saudara tahu, Lucifer itu adalah akar dari ego, semua ego. Ya, dia mau ngambil tahta Allah. Kalau saudara lihat bagan ini saudara. Jalan untuk saudara sukses menurut Lucifer adalah jalan naik. Jegali orang. Ya. Promosi diri saudara. Aku mau naik, aku mau naik. Tapi jalannya Yesus enggak. Jalannya Yesus saudara mau sukses. Apa? Jalannya turun. Saudara mau jadi bos harus jadi pelayan. Ini jalannya Yesus. Saudara. Itu namanya no reputation. Makanya orang Kristen boleh kaya, boleh pintar, boleh sukses. Tetapi jalannya turun dulu, saudara. Ojo salah, saudara. Bukan berarti tidak boleh sukses. Orang Kristen boleh. Cuman karena apa? Karena jalannya surga itu turun. Kalau saudara sukses, kalau saudara turun dulu, itu dasarnya kuat. Suatu ketika saudara misalnya ada masalah ekonomi, saudara tidak akan ngomel sama Tuhan. Beda sama setan. Diujo sama setan tuh, ya saudara ayo dikasih, ya dikasih. Tapi dasarnya rapuh. Ketika ada persoalan ekonomi ngomel sama Tuhan. Jadi Tuhan itu pendidik nomor 1. Ya, dia didik saudara supaya saudara tahan banting, saudara tidak pernah ngomel, saudara bersyukur terus. Itu dasarnya supaya saudara dimasukkan ke pengembelengan dulu. Makanya ego-ego ini dibabas habis. Kalau saudara tidak punya ego, saudara akan mengalami kemenangan. Jadi pelajaran salib kita itu adalah untuk saudara. Hari-hari ini banyak orang pelajaran salib plus hilang ya. Memperingati hari Paskah plus hilang. Di rumah sih ngomel-ngomel, di rumah sih pertukaran ya. Di kantor sih jegali teman koncone misalnya gitu. Cek tukaran, persaing saudara. Tapi apa yang saudara dapat? Kekristenan itu dapatnya ini saudara. Ini adalah sesuatu yang praktikal. Next kita lihat. Kemudian kita lihat warning buat kita. Ya, hari-hari ini banyak yang namanya psikologi citra diri. Ya, itu ngajari para motivator itu ngajari murid-muridnya. Kowe lek pengen ora diinjek-injek orang kudu sombong. Ya. Pernah enggak saudara dengar? Saya pernah itu. Supaya kamu tidak diinjak-injak orang, caranya bagaimana? Kamu harus jadi orang sombong. Oh, itu bertentangan dengan Injil. Ya, makanya hati-hati ini. Ini adalah psikologi sesat ini. Kamu saudara tahu, Profesor Paul Fitch ini adalah orang yang pinter, sekarang udah bertobat ya. Ngarang buku ini. Dia dulu orang yang suka ngeritik Tuhan, ngeritik kekristenan. Dia suka ngeritik ya Alkitab ini. Sekarang dia bertobat. Dia seorang psikolog ya. Sekarang bertobat. Ya, next ya, kita lihat. Mati terhadap yang kedua. Kalau tadi mati terhadap ego, sekarang mati terhadap rasa sakit hati. Ya. Saudara, tadi saya sudah bilang ya, di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27 itu daftarnya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. 23 rasa sakit. 23 penderitaannya Paulus ini mungkin belum ada 3 kali didera, 5 kali disesah. Berapa
Paulus kalau dibilang dia rasa sakitnya luar biasa. Rasa sakit fisiknya luar biasa. Ini salibnya Paulus saudara-saudara. Tapi dia ngerusulo enggak? Dia merasa enggak. Dia udah enggak, itu udah mati rasa ya. Nah ini, coba kita lihat berikutnya, next ya. Nah, Paulus sakitnya bukan hanya yang 23 ini, tambahi sakit yang tidak pernah sembuh. Ya, dia udah ngomong 2-3 kali, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan sembuhkan saya. Ya, itu diduri dalam daging buat dia. Tapi dia punya sakit, gak tahu sakit malaria kali ya namanya. Ada 3. Sakit mata ya, sakit mata. Dia gak pernah sembuh. Supaya apa? Supaya dia gak sombong. Karena apa? Dia pewahyuannya itu Paulus dahsyat. Jadi penyataan-penyataan Tuhan dahsyat. Ya sekarang ini orang yang udah ngalami apa? Dia bisa menyembuhkan orang sakit itu udah sombongnya minta ampun ya. Khotbahnya udah dipakai di mana-mana udah sombong sekarang ini ya. Terus kemudian apa lagi? Dia bisa ini, bisa itu udah sombongnya minta ampun. Makanya Paulus dia bisa ini, bisa itu. Kalau sekarang ini Paulus itu gelarnya profesor mungkin. Tapi dia tidak pernah sombong. Ya. Dan dia ngomong apa? Utusan iblis ini supaya aku tidak meninggikan diri. Ya, ini penting. Makanya saudaraku ya, rasa sakit itu tujuannya apa? Supaya saudara itu berhenti berbuat dosa. Ya, next ya. Nah ini, ya. Petrus ya, ini ada satu ayat. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena apa? Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, salib ini ya, maka dia telah berhenti berbuat dosa. Orang yang menerima salib di dalam dia, itu dia berhenti berbuat dosa. Ya, itulah sebabnya Paulus menjaga diri seumur hidupnya dari dosa-dosa. Ya, dia keras terhadap dirinya sendiri. Ini dahsyat sekali. Nah saudara, ini yang kedua, itu adalah kematian yang kedua. Coba kita lihat next ya. Kematian yang ketiga, kematian terhadap dosa. Ya, saudara-saudara, ada di dalam Alkitab ada istilah matikan, buang. Ya, jadi itu adalah satu satu usaha atau kekuatan kita untuk kita bisa dengan tekad yang kuat untuk mengeliminasi dosa, untuk membuang dosa-dosa. Jadi kita harus mati terhadap dosa. Salib di dalam kita ini bukan cuma Roh Kudus, ayo Roh Kudus tolong saya supaya dosanya. Tapi yang buang dosa siapa? Kita yang buang dosa. Yang mutuskan dosa untuk dibuang siapa? Saudara. Bukan Tuhan. Tuhan itu hanya menolong untuk menguatkan kita. Ya, next kita lihat. Nah, saudara-saudara, ketika kita udah mati, kita bebas dari dosa-dosa. So kematian Yesus ya, ketika dia ada di kayu salib, itu kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupan Yesus adalah kehidupan bagi Allah. Demikian hendaklah kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ini ayat yang ke-7 ya. Jadi orang yang mati, dia bebas dari dosa. Nah ini. Yang ketiga ini kematian terhadap dosa. Apakah kita sudah mati terhadap dosa? Aduh, sulit Om Steve. Sulit sekali ya. Yang ketiga, yang selanjutnya kita lihat. Oh ya ini tadi saya bilang bahwa dosa yang dimatiin sama salib di dalam kita ini dosa kecenderungan. Ya. Dosa yang disalib di dalam kita itu adalah dosa kecenderungan. Ya. Jadi macam dosa. Dosa yang pertama itu dibereskan oleh salib Yesus. Dosa perbuatan dengan pengakuan kita diampuni, ya. Tetapi dosa di dalam saudara yang ada di dalam kehidupan itu kedagingan itu yang bikin saudara berdosa, itu yang menangani adalah Roh Kudus ya di dalam saudara. Next kita lihat. Ya, kematian yang keempat adalah kematian terhadap kemelekatan saudara dan kepemilikan kita terhadap dunia ini. Ya, di dalam 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 23, jadi kita nggak usah baca ayat 12b ya. Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Terus kemudian di dalam 1 Korintus 7 ayat 31 dikatakan demikian. Pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakan
sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Jadi saudara-saudara, kematian yang keempat ini adalah kematian terhadap kemelekatan kita kepada dunia ini. Saudara masih melekat di dunia enggak? Masih ya. Kalau kita masih melekat saudara ya. Kita boleh, kita belanja enggak apa-apa, kita pakai pakaian enggak apa-apa. Pakai mobil enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi ojo melekat di sana ya. Ini salib itu yang akan memisahkan itu ya. Next ya. Nah, yang kelima yang terakhir adalah mati terhadap popularitas diri. Ya, promosi diri. Ya ini sesuatu yang luar biasa ya. Kalau saudara melihat apakah Paulus orang yang populer, saya tanya. Paulus populer enggak? Populer dia. Tapi yang mempopulerkan bukan dia. Yang mempopulerkan Paulus itu promosinya Tuhan. Ya. Sebab kata itu yang dikatakan epiginosko itu artinya dia sebetulnya dia itu bisa dikenal orang lewat pewahyuan sebenarnya. Ya. Jadi ini dahsyat. Dia sebetulnya tidak terkenal. Tetapi kenapa dia terkenal? Itu karena dipromosikan Allah sendiri. Ya ini loh saudara. Makanya Paulus dia tidak pernah sama sekali oh ini loh aku kepingin mempromosikan ini loh aku hebatnya di sini loh. Aku hebatnya di sini enggak. Tapi dia dikenal lewat promosinya Allah sendiri. Ini luar biasa ya. Jadi ada 5 hal ini kematian terhadap apa tadi? Ego ya saudara-saudara. Terus kematian terhadap rasa sakit. Kematian terhadap dosa. Kematian terhadap kemelekatan kita kepada dunia. Dan kematian terhadap popularitas diri. Ya. Kemudian kita lihat hal yang terakhir ya. Jadi saudara-saudara kalau kita udah mati ya. Kalau kita udah mati kita bisa menyatu dengan Yesus. Ya. Kita jadi milik Yesus. Jadi dampaknya kematian. Kematian membuat kita bisa pisah dari dunia dan menyatu dengan Yesus. Ya, kalau kita udah mati. Kemudian next lagi, kita lihat next. Dampak kematian, ya. Salib di dalam kita itu bisa membuat Roh Kudus itu aktif, ya. Di sini yang saya bilang bahwa salib Kristus di dalam kita itu adalah pekerjaan Roh. Ya, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh Roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ini salib saudara, salib yang ada di dalam saudara. Jadi itu pekerjaan Roh Kudus sebenarnya. Ini luar biasa saudara-saudara. Supaya kita tidak menghambakan diri kepada dosa. Jadi sekali lagi, apakah saudara hari-hari ini mengalami apa yang dialami Yesus? Kalau belum, ya kita nggak akan bisa mengalami apa-apa dalam kehidupan kita. Ya. Kita nggak akan ada perubahan-perubahan, ya. Jadi Roh Kudus itu sebenarnya dia datang ke bumi itu untuk dia membawa kita kepada kemenangan-kemenangan atas dosa, ya. Kemenangan-kemenangan atas daging, ya. Saudara mungkin pernah bergumul, aku tuh udah bolak-balik, aku tuh udah mengalahkan kemarahan, kepingin mengalahkan kebencian, kok enggak bisa ya Om Steve? Ya karena saudara bertindak sendiri. Padahal di dalam ayat ini dikatakan apa? Oleh Roh kamu mematikan perbuatan. Jadi siapa yang melakukan itu? Saudara yang melakukan bersama Roh Kudus. Ya, ini salib kita, saudara. Jadi salib kita itu bukan sendirian. Ya. Kita mikul salib kita ini bukan sendirian. Kita memanggul pergumulan hidup itu tidak sendirian. Tapi bersama Roh Kudus, saudara-saudara. Kemudian dampak kematian ketiga kita lihat selanjutnya. Nah, saudara-saudara, di sini hal yang kadang-kadang membuat saya jadi gimana ya? Saya kadang-kadang kalau ada orang yang buaya itu, orang-orang ateis, orang-orang Buddhis, maaf ya, orang-orang di luar Kristus, dia bisa baik hati. Saya tanya saudara, itu buah roh bukan? Bukan, saudara. Orang di luar Kristus, orang ateis itu bisa baik sekali, nolong orang. Sekarang kalau saudara lihat di TV-TV YouTube itu,
Orang yang nolong ya, orang yang kasih uang ratusan ribu dolar itu ya. Sampai bikinin rumah. Saya tanya, apakah itu orang-orang Kristen? Belum tentu. Ada orang Buddhis, ada orang ateis, orang liberalis. Orang yang tidak tahu Alkitab, yang tidak tahu buah roh. Tapi dia bisa baik banget. Saya katakan itu adalah kebaikan moral. Tapi bukan buah roh. Tapi kalau saudara hidup di dalam Roh Kudus, salib, itu sudah membabat habis kedagingan saudara. Saudara masuk dalam dimensi Roh Kudus, buah-buah roh. Ya. Coba kalau saudara melihat orang-orang yang baik itu, saudara uji dia. Ya, saudara uji, dites. Ya. Sampai di mana dia kebaikannya. Kalau dia marah, ya berarti itu bukan buah roh. Saya mau bilang, buah roh itu bisa marah enggak? Bisa, tapi marahnya bukan marah sesuatu yang emosional ya. Ini buah roh itu marahnya apa? Menegakkan kebenaran. Itu buah roh. Jadi dia tidak marah karena kesel gitu, enggak. Tapi kalau orang yang di luar buah roh, dia marahnya kesel. Makanya saudara-saudara, Allah itu berkepentingan untuk dia supaya kita ngalami salib kita itu. Itu supaya apa? Hidup saudara itu benar-benar berubah. Ya, jadi berubah total. Gereja tidak akan bisa bersatu, gereja tidak akan bisa mengalami hadirat Tuhan. Gereja tidak akan bisa mengalami apa-apa kalau dia tidak hidup dalam kekuatan Tuhan, tidak bisa. Ya, dalam buah roh, tidak bisa. Ini penting sekali ya. Next kita lihat, ini yang terakhir. Saudara, kalau saudara hidup di dalam salib Kristus, saudara disalibkan. Saudara, hidup saudara tidak transaksional. Ya, kalau Tuhan berkati aku ikut Tuhan. Kalau Tuhan berkati aku mau ikut Tuhan selamanya. Tapi kalau Tuhan tidak berkati aku ya enggak. Sorry Tuhan. Apa saudara begitu? Itu namanya kehidupan transaksional. Orang Kristen yang transaksional tuh bertransaksi sama Tuhan. Tuhan, kau berkati berapa? Aku akan ikut engkau tuh. Kalau kau gak berkati aku juga tidak ikut. Tidak mau saya. Ya, tetapi orang-orang Kristen yang sudah mengalami kelahiran baru dan disalib, ya, dan mengalami salib dan mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, dia akan mengalami hubungan yang dekat. Tuhan, apapun yang terjadi, saya tetap ikut engkau, ya, tanpa syarat. Ini dampak kematian. Saudara sudah mati atau masih hidup? Kita harus, ya masih hidup, ya, tapi kematiannya maksudnya kematian daging ini saudara. Ya, mati kedagingan saudara. Ya saudara, saya tidak bisa matiin saudara sekarang, tidak bisa. Tapi saudara, undanglah Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Next ya. Ini sudah kesimpulan terakhir. Saudara, Paulus tidak hanya memberitakan Yesus, tapi dia karena udah mati, ya, egonya udah mati, dagingnya udah mati, sesuatu yang ganjal udah mati. Maka dia tidak hanya memberitakan Yesus, dia apa? Dia menyatakan Yesus. Memanifestasikan pribadi Kristus yang bangkit kepada dunia ini. Nah sekarang apakah saudara begitu? Kalau lihat, aduh saya lihat Pak Jerry ini, saya lihat Yesus ini. Dahsyat. Misalnya gitu, saya lihat Bu Jerry ini, dia Yesus ini. Saya lihat Pak siapa namanya? Pak Wahyu, wah ada Yesus di dalam diri. Saya lihat Pak siapa lagi ini namanya? Pak Amin. Ada Yesus dalam diri. Saya ngelihat lagi siapa? Siapa nih Pak, siapa namanya? Pak Pangestu. Pak Estu, ada Yesus dalam dirinya. Bu siapa? Mamanya Salva. Bu Sita, ada Yesus dalam ibu ini. Wah langsung senyum semua ya. Salva mana Salva ini? Ada Yesus dalam dirimu Salva. Misalnya gitu ya kita ya. Semuanya bilang, aku lihat ada Yesus dalam dirimu. Saya tanya, ya sebagai khotbah saya terakhir, saya tanya, apakah saudara akan bertengkar kalau melihat Yesus? Enggak, saudara senyum satu sama lain. Saudara akan berkolaborasi, saudara tidak akan bersaing, saudara akan bantu sama lain karena melihat Yesus. Saudara ini. Jadi salib, kita jangan memperingati salib Yesus saja. Oh Yesus baik buat saya, Yesus sudah nebus saya. Apa dampaknya buat saudara itu yang penting. Setiap saya
kemana-mana ini saya beritakan saudara. Beritakan salib Kristus di dalam saudara. Jadi salib yang dulu salib sejarah itu adalah salib di atas kita. Tapi salib yang di dalam saudara tidak pernah diberitakan. Sehingga banyak orang yang tidak tahu, saya harus berubah. Waduh, ini khotbahnya nyindir saya. Oh enggak, ini khotbah saya nyindir saudara enggak? Nyindir saudara enggak khotbah saya ini? Enggak. Enggak nyindir, tapi ngaplok saudara. Iya, artinya apa? Nemplak saudara, ya. Artinya apa? Saudara harus berubah. Mau berubah? Janji sama Tuhan? Bukan sama Om Jerry ya, bukan sama saya ya. Ini adalah sesuatu yang dahsyatnya. Dan itu perubahan bukan dari kita, bukan dari Om Jerry, tetapi dari Roh Kudus. Jadi sekali lagi, salib kita ini adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Ya, jika oleh Roh kamu mematikan itu adalah perbuatan Roh Kudus. Ya, luar biasa. Tadi yang terakhir tadi menghidupkan ya. Tadi apa tadi? Oke, saya kira udah selesai ya pembahasan kita. Jadi saudara, kematian yang menghidupkan, saya baca ayat yang terakhir sekali ya. Aku berkata dalam Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara mau kayak gitu? Saudara harus mati ya. Supaya saudara bangkit, ya, saudara bangkit ya. Puji Tuhan. Itulah firman Tuhan pada siang hari ini. Kita hari ini merayakan Paskah, saudaraku ya. Saya tanya saudara sekali lagi sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala. Saudara mau mengalami kebangkitan Tuhan? Saudara ingin mengalami kuasa kebangkitan Yesus? Mati dulu. Saudara akan mengalami sesuatu yang dahsyat. Ya. Kita akan nyanyi satu pujian. Apa itu tadi? Ya, bukan dengan barang fana ya, kau membayar dosaku. Nanti setelah ini kita akan serahkan kepada Mari Bapak Ibu semua kita bangkit berdiri. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita mau bangkit merasakan kuasa kebangkitan Tuhan, kita mau mematikan dulu kedagingan kita. Biar ini menjadi kerinduan kita. Tuhan, kami telah mati. Roh Kudus, kuasailah hidup kami. Haleluya Yesus. Setiap hati kami pagi hari ini. Kami ingin sungguh-sungguh Tuhan hidup di dalam Engkau. Haleluya Yesus. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama
dan tak berarti lagi hidup ini. Aku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih, Oleh segenap kasih dan pengorbananmu dalam hati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Aku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara mau merasa